Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa kembali bertemu lagi kita di kesempatan kali ini. Saya Hilbram Dunar di indahnya Ramadan bersama UAS dan juga sahabat. Tentunya bersama guru-guru kita sudah hadir. Di sini ada Ustadz Abdul Somad bersama Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah tausiah dari guru-guru kita menambah indahnya Ramadan kita, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Sambil Anda menikmati sahur dimanapun Anda berada, saya berada di International Islamic Education Council bersama para jamaah di sini yang juga nanti akan memberikan pertanyaannya. Topik kita pada kesempatan kali ini membahas mengenai ibu, madrasah pertama bagi seorang anak. Tugas ibu memang luar biasa, mengasuh, mendidik, menjadi tauladan, memberikan contoh, menjadi jangkar yang kuat untuk anak. Sebuah tugas yang tidak mudah, tapi dengan kehebatan seorang ibulah maka kita bisa menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, sebuah anak-anak yang pintar, yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bagaimana sebenarnya seorang ibu ini harus bertindak sebagai seorang contoh pengasuh pendidik bagi anak-anak kita? Langsung saja kita dengarkan tausiah kita yang pertama dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Hilbram. Guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Solmed. Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah Tuan Guru. Jamaah dimanapun berada, pemirsa TV One yang dalam kebahagiaan, dalam keadaan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian bil khusus yang berada bersama kita di International Islamic Education Council. Ibu madrasah pertama. Ada orang mengatakan pendidikan berawal dari ketika anak mulai bisa merespon. Ada yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai ketika pada pendidikan dasar. Ada yang mengatakan pendidikan lebih awal lagi ketika anak sudah berada dalam kandungan. Tapi ada yang lebih awal lagi bahwa pendidikan dimulai ketika memilihkan ibunya. Jadi kalau diurut dari atas katanya dasar SD, sebelum itu TK, sebelum itu lagi dalam kandungan. Maka yang paling mendasar adalah ketika memilihkan ibunya. Datanglah seorang kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tolong hukum anak saya ini. Ini anak durhaka. Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Lalu kemudian Umar bertanya kepada anak ini. Silakan, ada pendapat? Kata anak, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah kami anak-anak ini punya hak? Kata Umar bin Khattab menjawab, ya. Apa hak kami sebagai anak? Pertama, diberi ibu yang solihah. Kedua, diberi nama yang baik. Ketiga, diberi makanan yang baik. Kata si anak, aku tiga-tiganya tidak dapat. Ibuku kurang baik. Makananku tidak baik. Namaku juga tidak dipilihkan yang baik. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada si bapak yang mengadukan anaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kamu lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau selama ini kita tahu ada anak durhaka, rupanya ada juga bapak durhaka. Karena dia tidak memberikan hak yang pertama adalah guru terbaik. Ustadz, ini anak saya mau masukkan di sekolah yang bagus mana ya? Karena pendidikan ini luar biasa. Madrasah, tempat pembentukan kepribadian. Tapi orang lupa bahwa dalam sebuah ungkapan al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Maka di dalam Al-Quran bercerita tentang tokoh-tokoh, nabi-nabi, orang-orang hebat. Itu bercerita tentang ibu tanpa menyebut bapaknya sama sekali. Nabi Musa alaihissalam. Tokoh yang hebat, gagah perkasa, dia pukulkan tongkatnya. Famfajarat min husnata asyrata aina. Memancar 12 mata air. Dia pukulkan di Laut Merah. Maka dua sisi laut itu kattaudil azim. Seperti bukit yang kokoh. Lalu kemudian lewat Bani Israel menyeberang dari Mesir menuju Palestina. 600.000 orang. Dalam tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quranil Azim.
Tapi ketika dalam Al-Quran capek lelah kita mencari mana cerita tentang ayah, tak ada sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam? Wa auhayna ila ummi Musa. Ummi Musa bukan Omikron. Omi itu. Soalnya jamaah ini saya tengok serius sekali. Padahal kita belum imsak lagi, artinya kurma-kurma ini juga Masih bisa dimakan. masih bisa. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Ya. Fa'alqihi fil yammi. Setelah kau susukan, masukkan ke dalam kotak, hanyutkan ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut. Wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki. Nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan menjadikannya salah satu dari rasul utusan kami. Allah berjanji akan mengembalikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Bayangkan sungai Nil yang begitu dahsyat. Kita selalu mendengar ada kuda di air, ada kuda di air, ada di darat. Kuda laut. Kuda laut. Ada satu kuda Nil. Kuda Nil. Tapi saya 4 tahun di sungai Nil belum pernah melihat kuda Nil. Bayangkan kalau anak itu terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, dimakan buaya. Tapi karena sudah lepas tawakalnya kepada Allah, dilepasnya anak itu, lalu kemudian ternyata di sana ada juga seorang perempuan yang sedang merindukan seorang anak. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, tanpa mengandung dia punya anak. Perempuan itu sedang mandi di tepi sungai. Kemudian dayang-dayangnya melihat ada kotak yang hanyut, lalu mereka berenang dan begitu dibuka ternyata ada sesosok bayi. Perempuan ini adalah Asiyah, istri Fir'aun. Mungkin kalau sekarang ketua Dharma Wanita. Iya betul. Lalu kemudian dia terkejut. Apa ini? Inilah yang dia minta selama ini. Lalu kemudian dia bawa ke rumah. Allah Subhanahu wa taala mau bercerita bahwa yang dihadapi ini adalah penguasa yang hebat, Fir'aun. Tapi diselamatkan oleh 2 perempuan. Satu ibu yang melahirkan dari fisiknya, ibu biologis. Satu ibu yang melahirkan dari hatinya, kasih sayang, Asiyah. Ya, kita lanjutkan sebentar lagi, Ustadz, dan dilanjutkan sama Ustadz Solmed nanti ya. Membahas mengenai ibu madrasah pertama bagi seorang anak. Kalau Ustadz Abdul Somad tadi sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya pendidikan itu jauh sebelum anak tersebut lahir, bahkan ketika memilih pasangan. Nah, tapi pendidikan seperti apa yang baiknya kita berikan kepada anak-anak kita, terutama untuk para ibu nih, supaya benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nanti akan dibahas sama Ustadz Solmed, akan dibahas juga sama Ustadz Abdul Somad. Jadi pastikan sambil menikmati hidangan sahur Anda, tetap bersama kami.